Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sabil, nah, Sabil ya nih, Sabilah, ya, bener ya. Iya, Eh, Pak. jadi kita kita mau ngobrol, ini sekedar ngobrol-ngobrol tentang pengalaman sekolah. Nah, yang saya mau tanya sekarang ini pengalaman sekolah dulu waktu di SMA 9. Jadi apa sih pesannya waktu masih sekolah di SMA 9 dulu? Eh, kesan yang saat masuk di SMA 9. Ya, iya, ya. Banyak sekali kesan saya masuk di SMA 9 karena dulu juga saat saya belajar di SMA 9 itu saya termasuk siswa yang mengikuti beberapa organisasi. Bahkan sebagian besar waktu saya itu habis di sekolah karena hampir setiap hari saya pulang dari sekolah itu jam 5. Bahkan ada yang lebih karena saya mengikuti beberapa kegiatan. Jadi untuk kesan saat saya belajar di SMA 9 itu sangat banyak sekali, Pak. Baik dari guru-guru yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, lalu sahabat-sahabat saat saya masih berada di SMA Negeri 9, serta semua kegiatan yang saya lakukan di SMA Negeri 9. Nah, berarti memang memang eh, hidup di sekolah lah ya zaman itu. Menurut Sabil, sekarang kan posisinya sudah kuliah nih. Dulu kalau tidak salah jurusannya jurusan IPA. Sampai sekarang masuk di S1 Prodi Agro Agro Eko Agroekoteknologi. Teknologi. Eh, Susah masuk jurusan itu atau kebetulan masuk? Kalau dibilang kebetulan, saya yakin semua yang kita alami itu tidak ada yang kebetulan. Mungkin sudah Allah takdirkan untuk masuk ke jurusan tersebut. Jadi ceritanya dulu saya ingin sekali masuk jurusan matematika kalau tidak fisika, karena saat itu saya suka sekali belajar matematika dan fisika di SMA. Terlebih saya juga dulu bercita-cita sebagai guru, tapi qadarullah saya masuk di agroekoteknologi. Di situ saya yakin tidak ada yang kebetulan karena mungkin memang eh, apa yang Allah takdirkan itu baik untuk saya, dan sekarang pun saya sangat bersyukur di mana di sini saya dapat banyak belajar eh, dan tentunya mengubah lagi cita-cita saya. Sebelumnya menjadi guru, sekarang saya bercita-cita menjadi seorang agropreneur. Di mana kenapa saya ingin menjadi agropreneur? Karena menjadi pengusaha itu kita bisa memberikan peluang kerja untuk orang lain. Jadi sebelum kuliah, mindset saya untuk kuliah itu biar bisa kerja, tapi setelah masuk kuliah, mindset saya berubah menjadi bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja, insya Allah. Eh, Kasih gambaran dikit tentang jurusan Sabil di Unja. Mohon maaf Pak, bisa diulang? eh, Kasih gambaran tentang jurusan itu sebenarnya agro tekno agro agro Agroekoteknologi. agro ekoteknologi itu kalau saya lihat dari bahasanya kan mengarah ke pertanian dan ekonomi, penggabungan pertanian ekonomi dan teknologi ya. eh, Gambaran persisnya dari jurusan itu gimana sih? Kalau gambaran dari jurusan itu memang benar, agroekoteknologi itu adalah salah satu jurusan dari Fakultas Pertanian. Tentunya di sini kita mempelajari tentang pertanian, di mana agroekoteknologi ini lebih mengarah kepada teknologi tentang bagaimana kita bertani, bagaimana eh, kita menjadi petani yang memang tahu akan
Mungkin teknologi-teknologi terbaru atau bagaimana sistem mekanisasi kita bercocok tanam, budidaya, dan lain sebagainya. Dan di agroekoteknologi ini ada 3 peminatan, yaitu agronomi, ilmu tanah, dan proteksi tanaman. Nah, sekarang saya mengambil peminatan agronomi karena hobi saya memang tentang budidaya, saya suka budidaya tanaman. Kalau tentang proteksi tanaman itu lebih ke mengenai penyakit pada tanaman. Lalu ada ilmu tanah, lebih belajar tentang bagaimana sumber daya lahan yang ada di daerah pertanian. Mungkin itu gambaran dari agroekoteknologi, Pak. Oke, eh, jadi program peminatannya ya. Jadi kalau tidak salah prodi pembidangannya berarti ya. Dari yang sudah Sabil lakukan di Unja, di jurusan terutama ya. Eh, Bayangan apa yang mau Sabil bawa untuk ke Rimbo Ulu tentunya? Atau malah karena tadi kalau tidak salah Sabil bilang ingin menjadi eh, salah satu apa? Agropreneur. Iya, saya kan bingung nyebutinnya. Apakah kemudian Sabil akan bawa ilmu itu kembali ke Rimbo Ulu atau malah oke saya kembangkan di Jambi karena mungkin Jambi suatu daerah yang memang kotanya bisa digunakan untuk mengembangkan diri. Baik, Pak. Insya Allah saya akan pertama untuk membangun desa terlebih dahulu karena saya lihat di sini itu banyak eh, banyak lahan kosong, banyak lahan tidur, bahkan pekarangan-pekarangan perumahan warga pun bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Kita tahu bahwa pertanian itu adalah penyangga tatanan negara, di mana di situ adalah bagi saya pertanian bukan hanya menanam dan memetik hasil, tapi bagaimana melanjutkan kehidupan. Lalu pertanyaan apakah saya akan mengembangkan di Jambi atau di Rimbo? Niat saya ingin memajukan desa terlebih dahulu. Saya ingin berpartisipasi ikut mengembangkan desa. Tetapi untuk kedepannya, jika takdir berkata lain, misalnya saya harus di Jambi atau bagaimana, itu saya masih belum bisa mengatakan karena di sini saya juga masih semester 4, jadi yang jelas masih berusaha untuk kedepannya saya menjadi apa. Saya yakin dengan usaha saya sekarang tidak akan mengkhianati hasilnya nanti. Saya pernah lihat beberapa status yang sambil buat di WA kalau tidak salah. Saya lihat memang ada beberapa pertanian ya, beberapa tanaman yang memang di share kalau tidak salah ya. Jadi eh, salah satu yang sangat mungkin sekali dikembangkan di Rindu apa itu kira-kira? Yang dapat dikembangkan di Rimbo, Pak. Ya. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan di Rimbo ini. Misalnya saja untuk mengembangkan pekarangan-pekarangan rumah warga, di situ banyak sekali rumah warga yang sebenarnya memiliki pekarangan yang cukup luas, tetapi di situ kosong, tidak ada tanaman, sayuran, dan lain-lain. Padahal tanaman yang kita tanam sendiri atau kita rawat sendiri itu lebih sehat, lebih terjamin daripada kita membeli di luar. Dan rata-rata alasan dari masyarakat itu karena tidak ada waktu ataupun karena malas untuk mencangkul, capek dan lain-lain. Nah, di sini di Rimbo ini jarang sekali orang yang mengembangkan hidroponik. Jadi, solusi untuk orang yang mungkin sibuk atau untuk orang yang malas mencangkul, menyiram setiap hari, bisa kita mengembangkan hidroponik di daerah Rimbo ini. Mungkin itu, Pak.
hidroponik ya, larinya ke hidroponik. Saya sih sebenarnya kalau hidroponik menurut saya bukan hal baru. Sebenarnya itu bukan hal baru, hanya saja mungkin eh, masih sangat jarang saya temuin di Rimbo, mau Rimbo Bujang, mau Rimbo Hulu, Rimbo Hilir, masih masih jarang memang. Eh, Pandangan Sabil tentang pendidikan yang mengarah eh, di berarti mengarah itu ke depan bagaimana ya? Nah, pendidikan ini mau dibawa kemana dan mau bagaimana di posisi kalau sekarang kan kita belajar jarak jauh ya, kita sudah tahu semuanya dari SMA kuliah itu terkendala pandemi. Pertanyaan saya eh, kira-kira kira-kira ya, jadi kita berandai-andai sedikit, walaupun sebenarnya ketika melakukan pembicaraan berandai-andai itu kurang kurang baik sebenarnya. eh, Mencapai target tidak sih? Apa yang kita dapat eh, mungkin ketika kita kuliah tatap muka, kuliah langsung dengan posisi pandemi. Nah, eh, untuk menjalankannya, untuk menjalankannya, triknya bagaimana? Untuk menjalani posisi kuliah jarak jauh, karena yang saya tahu baik itu pelajar maupun mahasiswa banyak sekali yang mengeluh bukan hanya masalah tidak efektifnya, tapi juga eh, jenuh lah, stres lah, dan lain sebagainya. Mungkin Disabil sendiri bagaimana? Kalau menurut Sabil sendiri, eh iya, karena tidak bisa kita pungkiri lagi, eh mau tidak mau belajar harus dengan tatap muka karena kondisi pandemi saat ini. Nah, untuk menurut Sabil, banyak keluhan mahasiswa, baik siswa, itu kebanyakan mereka mengeluhkan yang susah sinyal, banyaknya tugas dan lain sebagainya. Memang itu Sabil yang merasa sendiri itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan sekarang pun kalau Sabil sedang kuliah, itu Sabil mengungsi, dan ini pun di tempat ini, yaitu di rumah tetangga Sabil, Sabil mengungsi. Kalau siang tentu saja panas, kalau sudah sore atau hujan tentu saja mungkin banyak nyamuk atau terkena hujan gitu. Tapi mau tidak mau kita juga harus bisa beradaptasi atau harus bisa membiasakan. Jadi tergantung dari siswa atau mahasiswanya itu sendiri. Memang kalau kuliah daring kebanyakan, bahkan Sabil juga terkadang seperti itu. Kita disuruh baca jurnal atau baca materi itu eh, tidak jarang, bahkan tidak terbuka gitu. Kita lalai gitu. Itu tergantung setiap eh, murid atau siswa itu sendiri gitu. Masing-masing siswa kalau memang benar dia niat belajar dan rajin, insya Allah daring pun tidak akan menjadi masalah. Kalau kita niat sekolah hanya untuk pintar, Google lebih pintar. Tapi kita menempuh pendidikan ini bukan sekedar untuk pintar, tetapi bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab di sini ketika ada tugas, ketika ada amanah di organisasi misalnya, ketika ada bagaimana kita menghormati teman, menghormati guru, dan lain sebagainya. Kalau kita menempuh pendidikan hanya untuk pintar, ketik saja di Google, baca, ingat, itu pasti akan pintar. Itu kalau menurut Sabil, Pak. Tergantung bagaimana siswa itu sendiri, tapi eh, kebanyakan, banyak yang lalai, malah terlena sama mungkin sosial media atau game. Oke, Bill. Bapak sudah tanya tentang Sabil, pendidikan, dan bayangan ke depan. Eh, Tadi kita ngomongin tentang Sabil. Nah, sekarang saya mau minta pendapat. Ini bahasanya pendapat pendapat Sabil tentang kondisi sekolah. Nah, kebetulan kita juga sama dengan universitas SMA itu sampai detik ini tidak bisa tatap muka
saya juga sudah sampaikan bahwa ekstrakurikuler di SMA Negeri 9 itu full sampai akhir 2020 itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Secara organisasi kita bertahan. Kebetulan sementara ini kita handle untuk melakukan kegiatan-kegiatan kecil, tentunya dengan keterbatasan orang yang sangat dibatasi sekali, tentu dengan izin dan protokol kesehatan. Menurut Sabil kan lihat sendiri, saya ingat Bapak dulu waktu Sabil masih di SMA 9, sudah ada tanaman-tanaman buah, masih kecil-kecil tapi waktu itu. Ada mangga, ada beberapa yang lainnya. Ada kondisi tertentu lahan kita itu sementara ini kosong. Sementara ini kosong dengan kondisi juga sekolahnya juga kosong karena tidak ada siswa yang ke sekolah, tentunya seperti itu. Menurut Sabil sekarang pengorganisasian untuk manajemen wilayah, ya kita punya lahan, masih ingat dulu ada lahan pertanian yang sedikit di sebelah gedung paling ujung kalau nggak salah, dekat pagar ya. Nah itu sampai detik ini masih kosong. Kondisinya saya cek unsur haranya kurang. Menurut Sabil, eh, jika dimanfaatkan pengembangan pertanian yang seperti apa yang cocok diletakkan di salah satu tempat yang ada itu. Baik Pak, kan untuk lahan yang tidak termanfaatkan di SMA Negeri 9, kalau untuk lebih jauhnya, Sabil juga masih belajar, masih banyak yang perlu Sabil pelajari. Tapi di situ kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Tanah di sana bagaimana unsur hara di sana, bagaimana tingkat asam dan lain sebagainya. Lalu di situ kita bisa memberinya pupuk sesuai dengan kebutuhan dan menanamnya. Dulu waktu Sabil SMA, seingat Sabil di lahan situ tuh subur gitu. Nah, dulu ada yang menanam cabai, ada yang menanam kangkung, kacang, dan di situ sangat subur sekali kalau terawat, kalau diberi pupuk yang memadai dan juga disiram. Apalagi ya, kalau sekarang pada saat COVID seperti ini mungkin siswa jarang yang ada di sekolah dan kita pun tidak bisa kayak menyuruh siswa untuk harus ke sekolah dan lain-lain. Karena sesuai peraturan segala kegiatan dilakukan secara daring. Jadi karena sekarang ini beberapa hari ini hujan atau musim hujan, boleh kita manfaatkan menanam seperti ubi kayu dan lain-lain. Karena kita tahu ubi kayu itu mudah sekali tumbuh dan tidak perlu perawatan yang khusus gitu Pak, daripada lahan itu kosong dan sama sekali tidak diisi apa-apa, boleh kita memanfaatkan lahan tersebut untuk bisa menanam ubi, dan itu pun juga lumayan kalau untuk kita konsumsi atau untuk minimal dibagikan lah kepada murid atau bagaimana, yang penting bisa termanfaatkan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi di awal itu sebenarnya kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu mitra. Kebetulan kita sudah bermitra dengan eh, pertanian milenial. Itu kalau di sosmednya pertanian milenial. Kemarin sudah kita bahas tentang penanaman porang di sana sebenarnya tadi. Mungkin Sabil bisa cek-cek apa itu porang, bagaimana ke depannya. Cuman memang kita sebenarnya di beberapa tanaman itu cocok, dan saya sendiri termasuk adik-adik yang ada di SMA 9 itu kan masih bisa datang tapi dengan keterbatasan jumlah siswa dan protokol kesehatan pasti iya.
Hanya saja mungkin yang tidak bisa kita handle itu kita masih punya hama monyet. Itu yang memang sampai saat ini masih kita kesulitan. Jadi kemarin masih ada pertimbangan ini mau ditanam atau mau kita rubah jadi seperti sanggar-sanggar kecil. Nah, ketika kita bahas sanggar kecil, itu juga kita punya kendala. Mau digunakan untuk apa? Karena siswa juga tidak datang ke sekolah. Intinya seperti itu. Eh, Hari ini saya banyak belajar tentang kondisi alumni. Sebenarnya seperti itu. Paling tidak dari Fadil, oh ternyata seperti ini. Sekolahnya dulu seperti ini, cita-citanya begini, masuk di salah satu jurusan yang memang tidak dicita-citakan. Awalnya seperti itu ya. Eh, Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Kenapa saya bilang jadi pelajaran? Karena kebanyakan dari adik-adik kita di SMA Negeri 9 itu merasa, oh kalau saya jurusannya ini, saya harus seperti ini, harus begini dan lain sebagainya. It's okay bagi saya, tidak ada kendala, tidak ada masalah dengan yang seperti itu. Selagi memang semua jalan dengan baik tentunya. Ketika kita harus berada di jurusan tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu eh, kita harus punya pemikiran yang positif, sama seperti yang Fadil bilang tadi, bahwa Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita, seperti itu. Bill, terakhir. Langsung terakhir nih, 30 menit. Oke. Pesan Sabil untuk adik-adiknya yang masih di SMA 9 yang posisinya mungkin sudah jenuh belajar di rumah, sudahlah dengan tugas-tugas yang mungkin bikin mereka boring dan lain sebagainya. Eh, Minta saran dan supportnya untuk adik-adik di SMA Negeri 9. Untuk adik-adik, jadi saran dari saya dan semangat dari saya yaitu jangan pernah berhenti untuk belajar, karena ada kata-kata yang berbunyi begini, kalau kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Lalu di sini banyak yang harus kita syukuri, di mana kita banyak mengeluh, banyak tugas, tapi di situ kita masih bersyukur karena di tempat kita masih ada sinyal, masih ada fasilitas untuk belajar daring. Dan ketika tidak ada sinyal di situ kita bukan tidak ada, maksudnya susah sinyal. Nah, ketika susah sinyal di situ kita masih bersyukur karena ada teman-teman kita mungkin di pelosok negeri yang memang sama sekali terpencil gitu, untuk sinyal saja tidak ada. Lalu di situ kita juga harus masih bisa bersyukur lagi karena banyak dari saudara-saudara kita yang ingin menempuh pendidikan pada masa daring ini, tapi mereka tidak ada fasilitas. Jangankan untuk membeli kuota, untuk HP saja banyak yang masih belum memiliki untuk smartphone. Mungkin bisa kita lihat di berita-berita televisi, di sosial media, betapa di situ banyak artikel atau berita tentang betapa seorang siswa ada yang menjadi tukang kuli bangunan hanya untuk membeli sebuah handphone pintar untuk belajar. Jadi sesulit apapun keadaan kita, setidaknya di situ kita masih bisa untuk mengikuti pendidikan. Dan saya pun juga merasakan hal demikian. Di sini saya tinggal di Jalan Girimoyo. Di sini sinyal pun susah gitu. Nah, geser sedikit hilang. Dan ketika mau kuliah atau ketika ada rapat organisasi atau yang lain sebagainya, saya harus mengungsi. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya sedang berada di tempat biasa saya mengungsi. Yang saya katakan tadi, kalau sedang tengah hari itu panasnya sangat panas, dan ketika sudah sore hari tentu saja nyamuk-nyamuk itu akan keluar. Tapi di situ jangan sampai kita menjadi surut semangatnya.
karena di bawah kita tentunya masih banyak yang lebih susah, lebih banyak tantangannya daripada kita. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Karena waktu karena waktu Zoom kita hanya terbatas sekali, saya Bapak ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya yang sudah sambil luangkan. Mudah-mudahan ngobrol kecil kita hari ini ada manfaatnya, bisa untuk mengisi beberapa cuplikan di YouTube. Kemungkinan kita ke depan itu akan mengembangkan di beberapa bidang TIK, karena memang kita daring, Bil. Kemungkinan nanti saya share-share juga YouTube dan blog dari untuk diisi adik-adiknya. Niatnya memang adik-adik yang di rumah supaya tidak bosan untuk bisa berbagi di blog dan juga di YouTube-nya. Sukses selalu, semoga lancar, dan mohon doanya Amin. juga. Kebetulan saya juga insya Allah tahun ini wisuda karena Semoga lancar, Pak. sidang saya kemarin di S2 Unja juga dengan Bu Muazza. Insya Allah tahun ini tinggal satu mata kuliah. Mudah-mudahan Desember deal. Sukses untuk Sabil, untuk kuliahnya, untuk cita-citanya. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dengan ridha Allah tentunya. Salam buat keluarga di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita memang berpotensi untuk terkena corona tentunya, karena memang kondisi terbaru Rimbulu satu orang untuk Sukamaji. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri bila sebagai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.